Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3. Demikian dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentulah kita tahu bahwa salah satu ciri hidup orang beriman adalah hidup yang bersyukur. Bahkan Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tadi pagi ketika bangun dari tidur, sudah sujud syukur kepada Tuhan? Saya yakin sudah ya. Iya, memang itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan tidak mau kalau kita lupa untuk mengucap syukur kepadanya. Namun bagaimana yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mau jujur Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadangkala kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Betul tidak? Atau bahkan kadangkala kita tidak mau bersyukur, selalu merasa kurang. Apalagi ketika yang kita inginkan tidak kita dapatkan, ketika apa yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia tidaklah sulit, betul tidak? Iya. Nah, namun bagaimana dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan penderitaan? Apakah kita masih mampu, masih mau untuk mengucap syukur? Mungkin kita akan berkata, aduh Inang Pendeta, sulit sekali. Bagaimana aku bisa mengucap syukur ketika dalam keadaan kesulitan? Bagaimana aku bisa mengucap syukur ketika hidupku susah? Bagaimana aku bisa mengucap syukur dalam keadaan penderitaan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang itu sulit untuk kita lakukan. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Dalam segala hal, dalam segala situasi, kita harus mampu mengucap syukur. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita merasakan adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mampu mengucap syukur dalam keadaan kesulitan, itu berarti kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Mereka mengalami kesulitan. Mereka menderita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi tidak menyurutkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Tidak mengurangi kasih mereka terhadap sesama mereka. Dan itulah yang membuat Paulus menaikkan syukur. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kami wajib, ya, dikatakan tadi, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus merasa wajib mengucap syukur kepada Allah karena apa? Karena iman jemaat Tesalonika yang begitu kuat. Karena kasih mereka yang semakin kuat. Walaupun mereka dalam keadaan kesulitan, walaupun mereka dalam penderitaan, tetapi tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan. Tidak membuat mereka marah kepada Tuhan. Sebaliknya, mereka tetap menjaga iman mereka di dalam Kristus. Dan tetap kasih mereka itu semakin terpelihara di antara mereka.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Baiklah kita bisa seperti jemaat Tesalonika. Bagaimana iman kita tetap kuat, iman kita tetap terpelihara, kasih kita semakin kuat di antara kita yang sesama jemaat. Bagaimana kita bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Biarlah seperti Paulus yang mengatakan bahwa dia wajib mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah orang juga mengucap syukur kepada Allah karena melihat iman kita, karena melihat kasih kita yang terpelihara, melihat iman kita yang semakin kuat, yang melihat kita saling mengasihi satu sama lain. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tiru jemaat Tesalonika. Walaupun dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan penderitaan, mereka tetap saling mengasihi, iman mereka tetap terarah kepada Kristus, sehingga Paulus mengatakan bahwa dia wajib menaikkan syukur kepada Allah. Demikian juga dengan kita, biarlah melalui kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui iman percaya kita kepada Kristus, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita, maka orang banyak akan menaikkan syukur kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini kembali Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa ciri hidup orang percaya, orang beriman adalah hidup yang mengucap syukur. Kadangkala kami lupa untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan ketika kami dalam kesulitan, ketika kami mengalami penderitaan, ketika apa yang kami alami tidak sesuai dengan keinginan kami, kadang membuat kami lupa untuk mengucap syukur kepadamu. Padahal firman-Mu mengatakan kepada kami agar kami mau dan mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bapa yang baik, kami mau belajar dari jemaat Tesalonika. Walaupun mereka dalam kesulitan, walaupun mereka dalam penderitaan, tetapi iman mereka tetap kuat kepadamu Tuhan. Kasih mereka tetap terpelihara. Dan itulah yang membuat Paulus merasa wajib untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan atas iman percaya mereka, atas keteladanan kasih mereka. Demikian jugalah dengan kami ya Bapa. Biarlah melalui iman percaya kami kepadamu, biarlah melalui kasih kami yang semakin kuat, orang banyak menaikkan syukur kepadamu. Bahkan tidak hanya mereka, kami juga diingatkan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, berkati kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu apabila ada yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Lawatlah mereka Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa ya Bapa, apabila ada jemaat-Mu yang sedang berduka, kiranya Engkau yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.